Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang ada di mana saja ya, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman, kali ini saya akan membahas ya tentang banyak atau sedikitnya peredam atau kondensor pada strum platina. Untuk setrum platina itu mana yang lebih baik antara kita memakai kondensor atau kita pakai kapasitor ya. Karena untuk di segi biaya itu kita lebih murah, lebih hemat dengan memakai kapasitor ya. Karena untuk kapasitor satu buah aja kita bisa sama dengan satu buah kondensor ori Denso ya. Jadi untuk bagus atau tidaknya kapasitor itu jujur ya, buat saya sendiri itu lebih bagus dengan kita memakai kondensor. Dan untuk banyak sedikitnya kondensor pada strum platina itu kita juga harus menghitung dari spool tersebut atau kawat yang kita pakai, dan dihitung juga dari kren yang kita pakai, panjang dan lebarnya seberapa. Karena setiap spool itu akan berbeda hasil dari siapa pembuatnya atau penggulung, itu sama sekali pasti akan berbeda hasilnya, tidak akan mungkin sama. Biarpun satu orang yang membuat, tetap saja hasilnya pasti berbeda. Karena ini kita bukan dari pabrik, kita buat sendiri. Dan untuk di sini saya memakai platina Baja Widya. Untuk kondensor saya memakai ori 0,2 mikro. 0,2 mikro itu 5 buah ya. Itu sudah cukup. Untuk spool saya memakai kawat 1,5. Ini untuk tipe PSS, jadi primer 1,5, sekunder 1 0,9 dan sekunder 2-nya 0,7. Dan untuk hasil dari strum ini saya cukup puas ya. Cukup puas dengan hasil ini karena sangat ya tidak mengecewakan ya di TKP. Untuk hitung-hitungan kondensor, jika kita memakai kondensor Denso 0,25 mikro, kita di sini ada 5 buah. Itu berarti jika kita memakai kapasitor, itu cukup satu kapasitor 1,5 mikro atau 1,2 mikro. Hitungannya begitu. Tapi ada tapinya nih teman. Untuk
kapasitor itu tidak sebagus kondensor ya. Saya jelaskan lagi, untuk kapasitor itu tidak sebagus kondensor. Kenapa? Karena mikro dalam kapasitor dan kondensor itu sudah berbeda. Dan untuk kelebihan dan kekurangan pastinya ada ya. Saya akan coba jelaskan dulu di kondensor. Untuk kondensor bagus di TKP untuk penyebaran jangkauan strum itu jangkauannya lebih lebar dibandingkan dengan kita memakai kapasitor. Itu jangkauan jarak antara stick satu dan stick satunya itu bisa lebar. Itu jika kita hanya memakai kondensor. Nah, terus untuk kapasitornya gimana? Nah, untuk kapasitor, untuk jarak tempuh atau jarak antara stick 1 dan stick 1 dan stick 2 itu sangat pendek. Jika perbandingan jika kita memakai kondensor itu bisa 1 sampai 2 meter kita masih dapat arus, masih dapat strumnya. Tapi jika memakai kapasitor kita hanya akan dapat kurang lebih itu setengah meter jarak antara stick 1 dan stick 2. Tapi kelebihannya kita memakai kapasitor, jika kita pakai kapasitor di ikan itu lebih tajam, daya tariknya lebih tajam. Itu keunggulan kapasitornya. Dan untuk kondensor dia di ikan masih bisa lompat. Itu mungkin yang bisa yang saya bilang kurang tajam di ikan, karena ikan nggak langsung pingsan ya, tapi dia masih bisa lompat. Beda dengan kita memakai kapasitor. Di ikan itu langsung pingsan, jadi nggak sempat berontak gitu. Itu yang sudah saya alami, sudah saya lakukan di TKP sejauh pengalaman saya pakai strum platina ya. Untuk strum belut gimana Bang? Strum belut itu lebih bagus kalau kita memakai kondensor, karena daya sengatnya itu nggak langsung pingsan istilahnya. Jadi kita bisa ngeluarin belut itu dalam lubang. Karena untuk belut jika setrum terlalu kuat atau daya sengatnya terlalu besar, untuk belut itu dia akan pingsan di dalam tanpa bisa keluar. Dan untuk kelebihan kondensor atau jika kita tambahkan kapasitor, perbedaannya itu ada di platina ya, ada di platina. Jika kita kurang kondensor, biasanya platina akan mudah panas dan apinya pun nggak bisa apinya cukup besar ya. Itu juga kurang kondensor atau istilahnya kurang peredam. Untuk
jika kita kelebihan peredam pun itu tidak bagus. Karena apa? Karena arus yang keluar nanti akan terpendam atau tidak bisa full keluar semua. Oke, untuk perbedaan kita pakai lebih dan kurangnya atau pas setelannya, kita akan langsung coba. Di sini saya memakai lampu bohlam 100 watt ya. Ini hanya untuk tes di tempat aja, di lokasi, bukan di TKP ya. Di sini saya ada juga ini untuk pemakaian yang kombinasi antara kondensor dan kapasitor. Di sini saya memakai coba memakai dua kaki. Ini untuk setelan udah cukup ya, hanya memakai 5 kondensor. Terus jika kita tambahkan kapasitor, di sini ada 8 mikro. Kita akan coba tes, kita tambah untuk peredamnya ya. Nanti bisa dilihat sendiri perbedaannya gimana. Ini hanya memakai kondensor ya. Kita coba tambahkan kapasitor. Itu jika kita kelebihan beban, kelebihan peredam, itu suara platina itu akan terpendam atau memendam. Bahkan di nyala lampu pun dia akan meredup. Itu jika kita kelebihan peredam atau kelebihan mikro farad dalam strum platina. Jika kita cukup memakai 5 kondensor sudah cukup, nggak perlu ditambah-tambahkan lagi dengan kondensor lagi ataupun dengan kapasitor. Kalaupun kita akan coba kombinasi, karena kondensor ini daya sebarnya cukup lebar. Oke, terus kita coba dengan tambahkan kapasitor agar lebih tajam ke ikan. Boleh, nggak masalah. Hanya kita juga memerlukan kita cari juga kapasitor yang seimbang dengan mikro dalam
kondensor ini jangan terlalu besar mikro karetnya, dan kita bisa gunakan dengan misalnya kita pakai kapasitor kipas, itu pun jangan terlalu banyak, cukup 1 biji, karena kapasitor kipas itu dia memiliki mikro 1,2 atau 1,5 mikro, beda dengan kapasitor pompa, dia bisa 8 sampai 10 bahkan lebih. Di sini mungkin akan saya coba tambahkan. Jadi begini, untuk kapasitor yang 1,2 itu akan lebih stabil karena tidak terlalu besar. Kita coba ya. Tidak ada pengaruh, bahkan di lampu pun tidak pengaruh, karena pas ukuran tidak terlalu besar mikronya, jadi akan lebih bagus ya, kita akan lebih dapat. Jadi untuk kondensor kita dapat penyebaran yang luas, dan untuk kapasitor kita dapatkan ketajaman pendidikan. Intinya jangan pernah menyerah mencoba, cari sesuatu yang baru, karena saya pun ada beberapa yang memakai kapasitor Miller pun ada. Saya udah coba untuk kapasitor elektrik itu pun saya coba. Saya lihat di sini ada kapasitor Miller. Dan untuk satu lagi di sini kapasitor kipas 2 biji dan kapasitor Miller. Ini tanpa kondensor satupun, karena itu gulungan sangat kecil. Itu khusus untuk 12 volt. Jadi kalaupun itu disuplai dengan 24 volt, dia tidak akan mampu. Oke, buat teman-teman dan mungkin yang banyak juga yang mempertanyakan di komentar ya. Banyak sekali yang menanyakan, Pak, kenapa saya pakai 3 kondensor aja udah di lampu terang atau di lampu terang. Ya, satu lagi, untuk lampu itu kita hanya memakai ban, dan walaupun sedikit banyaknya kita bisa mengetahui volt yang keluar dari struman kita, tapi akan beda lagi untuk di TKP. Kenapa? Karena untuk di TKP sendiri, untuk setrum platina, untuk ikan nila atau mujair itu akan sangat sulit ya, paling sulit ditaklukkan. Walaupun sebagian bisa, kita dengan susah payah, karena dia akan berontak sekuat-kuatnya untuk ikan nila itu. Saya sendiri belum paham kenapa bisa begitu, beda dengan ikan yang lain-lain. Kalau sudah cukup kita memakai kondensor sedikit udah
gampang untuk setel platina, untuk dapatkan volt atau ampere yang standar atau yang sama, itu sudah cukup, nggak perlu ditambahkan lagi kapasitor. Kalaupun kita mau memakai kapasitor, ya untuk teman-teman yang maaf sebelumnya, saya sendiri juga sering karena budget atau kita kondisi kantong kita yang kurang, akhirnya kita memakai kapasitor. Yang penting bisa dapat lauk, atau yang penting saya bisa cari ikan di kali, itu sudah bagus. Nggak perlu harus mahal, nggak perlu harus wah untuk kita buat strum ikan. Yang sesederhana pun bisa. Karena di video sebelumnya ya, saya juga sudah men-share, nggak harus kita beli yang baru untuk buat strum ikan. Bahkan yang kita memakai bekas-bekas pun masih bisa. Oke, buat teman-teman, terima kasih sebelumnya yang sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Mungkin juga masih kurang jelas, mau dimaklumi dan dimaafkan. Oke, salam satu hobi. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang, saya minta maaf. Salam satu hobi.